Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Aku mau masak cireng besti. Ini aku pakai celemeknya dulu biar nanti kerudungku nggak menjadi korban minyak yang nyiprat-nyiprat ya bes. Ini langsung aja aku mau siap-siapin dulu bahannya. Aku bikin cireng suwir pedas bes. Jadi aku tuh tadi pas bersihin kulkas ya di freezer itu aku nemu ini bes, ayam filet tapi yang paha bawah. Nah itu wah ada cuman segini doang, ya udahlah mau aku bikin cireng suwir aja gitu. Tadi langsung gercep aku keluarin dari freezernya soalnya masih beku banget. Lanjut aku rebus dulu sebentar biar mateng. Terus aku siapin bahan-bahan untuk kulit cirengnya bes. Ini kulitnya itu cuman simple ya. Aku bikinnya juga nggak pakai takaran bes. Jadi cuman aku kira-kira aja sesuai feeling, sesuai selera aku gitu. Ini ada tepung tapioka seperempat. Aku nggak semuain ya besti, aku sisain sedikit aja nanti buat ini, takutnya kan nanti tangan aku lengket apa gimana gitu. Sebelum ngadonin aku udah cuci tangan dulu yang bersih. Jadi ini aku mau mulai bikin kulitnya. Sebelumnya harus pakai air yang panas dan itu yang panas banget ya bes ya. Jadi sambil ngulenin tadi aku udah didihin air dulu sampai panas. Nah ini aku uleninnya pakai centong dulu ya besti, soalnya panas. Jadi nanti kalau udah mulai agak dingin gitu baru pakai tangan. Jadi panas-panas gini jangan langsung ulenin pakai tangan, kalau nggak mau tangan cantik kamu nanti jadi melepuh. Enggak ya, jangan dong ya. Terus lanjut ini diaduk-aduk. Jangan sampai kalis ya bes ya. Ini tuh adonan cirengnya bukan yang untuk kayak apa bikin kue kayak gitu kan. Jadi cuman asal tercampur rata gitu. Dan pasti tadi aku lupa nih masukin bubuk bawang putihnya. Untung aja ingatkan ya. Jadi masih belum terlambat gitu. Aku langsung gercep aja masukin itu bubuk bawang putih. Lanjut, ini udah mulai adem adonannya. Aku pakai tangan aja dan diulenin sampai jadi kayak gini. Nah kayak gini itu udah cukup ya bes ya. Nah hampir seperti ini, jangan sampai kalis. Jadi cuman seperti itu aja. Langsung aja tanpa ditimbang-timbang. Jadi cuman sesuai feeling karena ini untuk cemilan pribadi ya bes ya. Dan karena ada ayam filet jadi oke sekalian aja biar jadi cemilan buat nanti anak-anak sama cemilan pak suami. Ini kayaknya aku bikin seperempat. Ini tadi jadi sekitar 10 kulit itu bes, kulit cireng. Jadi aku cuman segini-segini aja. Kalau kalian pengen lebih gede boleh, sesuai selera aja. Karena aku bikinnya cuma seuprit jadi aku ya segini aja bulet-buletinnya. Ini di bulet-buletinnya tujuannya biar apa? Biar cepet nanti pas mau bikin kulitnya bes. Jadi ini aku tutup dulu biar nggak kering. Lanjut tadi ayamnya kan udah dingin, langsung aku suwir-suwir aja kayak gini. Suwir-suwirnya setipis mungkin karena biar jadi banyak gitu ya. Kalau sengaja mau bikin cireng gitu pasti pengennya kalau bikin sendiri isiannya banyak ya. Berhubung ini karena isiannya cuman adanya segini, jadi ya aku bikinnya itu suwir-suwirnya kecil-kecil dan sampai jadi banyak gitulah. Tadi juga aku udah ngulek bumbu untuk ini ya, numis ayam suwirnya. Jadi setelah disuwir-suwir itu langsung ditumis sama bumbu-bumbunya, cuman cabai rawit sama cabai keriting sama tadi ada bawang putih. Udah diulek aja pakein garam sama penyedap. Dan nanti aku juga tambahin lada bubuk bes.
Terus nggak lupa ini air dari sisa cobeknya tuh jangan lupa sampai harus bersih gitu ya. Biasanya kan kalau ada sisaan yang bumbu dicobek tuh sayang banget ya kalau nggak dibilas gitu sampai bersih. Lanjut diaduk-aduk, terus aku bumbuin lagi pakai garam. Ini tadi aku baru inget Bes. Oh iya, nanti kalau aku bikin yang pedes, terus anak-anak kalau pengen terus mau minta gimana? Akhirnya sebelum semuanya aku camplungin ke ini bumbu yang pedes ini, aku pisah dulu jadi 2 Bes. Jadi yang satu nanti rasanya original, yang satunya pedes kayak gini. Padahal mah cuman seuprit ya ayamnya, tapi tetap harus dibagi 2 karena kan harus inget dong Bes, ada anak-anak yang pasti nanti nungguin tadi masak apa, terus pengen nyobain. Lanjut tadi aku kasih kecap sedikit banget, ini opsional. Kalau ada yang gak suka kecap boleh di skip aja kecapnya ya. Udah dirasa enak, udah pas rasanya, asin, gurih, manis udah pas. Lanjut masukin ayam suwirnya Bes. Nah pas aku oseng-oseng tadi aku masukin lagi itu sejumput aja gula pasir Bes gitu, biar rasanya seimbang gitu, biar mantep lah. Ada pedas manis, nggak terlalu pedas gitu dan nggak terlalu manis juga, cuman sejumput. Lanjut, ini kan adonannya tadi itu tuh segitu ya. Tapi nanti pas di cetak gitu jadi 10 Bes. Jadi bulat-bulatannya itu bukan 10, tadi tuh sekitar 6 apa 7 doang. Tapi pas di bikin gitu nanti jadinya 10. Ini karena aku nggak punya gilesan buat mipihin adonan cireng kayak gini, akhirnya aku punya ide lah pakai gelas aja yang seadanya di rumah Bes. Yang penting fungsinya untuk memipihkan adonan kayak gini kan ya. Jadi sama aja, pakai gelas pun juga bisa. Kalian mau pakai rolling yang khusus buat pipihin adonan tambah bagus lagi. Nah pas udah kayak gini, itu diusahakan jangan sampai ada yang bolong ya Bes ya. Soalnya tadi aku juga baru sekali terus ada kayak yang bolong-bolong gitu. Jadi jangan sampai ada yang bolong, nanti bocor pas diisi isian ayamnya. Terus ini aku ngide dicetak aja lagi pakai tutup kayak gini biar hasilnya itu bulat sempurna gitu Bes. Biar nanti cakep hasilnya. Nah kayak gini hasilnya bulat kan. Dan ini biasa anak aku di belakang aku selalu dia pasti pengen bantuin. Ini tuh udah gak sabar dia pengen bantuin. Baru bikin 2, ini tadi aku bolehin dia kasihin itu adonannya Bes. Aku suruh mainin di luar gitu. Akhirnya kan cuma dimainin sebentar, dia udah bosen langsung ke dapur lagi tuh minta nyetak juga kayak gini. Pokoknya kalau masak itu pasti aku di belakang layar itu banyak banget keriwahannya ya Bes. Dan tadi tuh udah aku percepat ya, jadi biar celing langsung udah jadi. Tuh kan dapat 10 lembar, lumayan kan ya Bes. Jadi yang 6 itu nanti diisi pedas dan yang 4 itu isinya original. Lanjut, ini mau ngisiin isian ayam suwirnya. Aku tuh di sini ngisinya tuh sedikit-sedikit ya Bes, karena takut nanti tuh kurang adonan isiannya. Tapi ternyata pas udah di akhir itu malah sisa ya, begitulah. Nah ini cara aku ngelipatnya ya Besti. Aku pakai cara kayak gini, jadi pelan-pelan ditekan gitu. Lanjut ujungnya di kayak giniin, ditekan-tekan pakai garpu Bes, biar penampilannya tuh bagus gitu nanti pas digorengnya, bukan yang kayak pastel gitu Bes. Jadi kayak gini aja. Nah ini aku lakuin semuanya. Terus yang originalnya itu tadi lupa belum aku tumis, jadi pas di tengah-tengah lagi bikin yang rasa yang pedas ini, itu langsung aku cepet-cepet aja bikin yang originalnya gitu Besti. Nah ini
tadi pas aku bikin yang ketiga itu tadi ada yang bolong tuh karena pas gilesnya itu terlalu tipis tengahnya gitu Bes. Jadi kalian tips dari aku itu pas bikin kulitnya itu diusahakan mulus, jangan sampai ada yang bolong. Nanti pas digoreng tuh nggak cantik Bes, jadi bocor kayak gitu. Ini kalau untuk ide jualan juga bisa ya, tapi karena aku bukan untuk jualan, jadi aku bikinnya kayak gini aja, ngasal gitu, nggak pakai resep takaran yang sesuai gitu Besti. Kalau kalian mau untuk ide jualan, boleh kalian coba-coba dulu bikin di rumah dan kira-kira bahannya habis berapa dan nanti bisa menentukan harganya berapa. Nah, ini tadi isian yang aku bikin dadakan gitu. Jadi aku pakein bawang sama bawang bombay doang sedikit sama garam, langsung ditumis langsung sling, jadi langsung dibikin kayak gini Besti. Ini aku tekan-tekannya tuh pelan-pelan banget, soalnya aku takut sobek lagi. Jadi karena udah sering bikin ibaratnya ya udah bikin ke 6 ini kan, jadi udah tahu pasti kalau nggak pelan-pelan pasti nanti jadi sobek gitu. Di tempat kalian ada nggak Besti cireng suwir kayak gini dan harganya berapa ya? Kalau di sini di tempat aku Karawang itu ada, tapi harganya 2000 guys, 2000 Bes. 2000 itu isiannya pedas sama ori itu sama harganya gitu. Terus dijualnya itu kalau kayak DO kayak gitu beda lagi Bes. Jadi nanti ada ongkirnya gitu 1000. Kayaknya kalau jualan kayak gini tuh laris deh Bes. Cobain deh kalian kalau bingung gitu pengen ide jualan apa, cobain cireng suwir kayak gini, soalnya mau anak-anak mau orang dewasa juga pasti suka. Alhamdulillah ini akhirnya udah selesai semuanya. Nggak langsung aku goreng dulu ya Besti, karena aku mau beres-beresin dulu meja dan perabotan yang udah kepake tadi. Jadi udah pada menumpuk gitu tadi di cucian piring. Sekalian aja aku mau bersih-bersihin ini sisa-sisa tepung yang bececeran. Ya Allah, nanti kalau nggak langsung dibersihin udah mejanya kotor, kompornya kotor, terus cucian piring itu tadi numpuk banget, barang-barang perkakas semuanya pada keluar dari lemari. Jadi ini aku nyicil dulu, lap-lapin aja, jadi biar nanti pas gorengnya itu nggak ini ya Bes, nggak kotor gitulah. Pokoknya nggak nyaman aja kalau kotor gitu. Jadi ini sambil aku beberes dulu, soalnya kalau digoreng sekarang juga ini anak-anak kan belum pada minta gitu ya, masih sekolah, kakak juga, jadi nanti gorengnya dadakan aja. Nah gitu, di dapur itu nggak boleh cuman diem. Habis masak pasti muncul pekerjaan baru, yaitu bersihin dapur ya Bes. Karena apa ya, karena kayak gini habis dipakai masak kan minyaknya kemana-mana, belum tepung apa-apa, terus kita harus beres-beresin lagi perabotannya, taruh-taruhin lagi ke tempatnya gitu. Jadi habis masak itu bukan pekerjaan kita selesai ya Bes. Jadi muncul pekerjaan baru, yaitu bersihin dapur. Kayak gitu. Pasti besti-besti di rumah juga tahulah gimana. Apalagi kalau kita masaknya itu yang ini menu-menu berat gitu Bes. Jadi udah masak itu capek. Prosesnya lama, dari kita siap-siapin bumbunya, terus siap-siapin itu sayurannya misalkan kayak gitu ya. Terus udah masaknya lama juga kan, nungguin proses-proses masak. Terus pas udah selesai masak, ya begini muncul pekerjaan baru, bersihin bekas kita masak gitu Bes. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini kan tempat kerja kita ibaratnya. Nah kalau
tempat kerjanya itu bersih terus rapi, itu pasti kita juga nyaman dan betah banget lama-lama di dapur gitu, Bes. Ini aku juga pojok-pojokan tuh nggak kelihatan, kirain tuh ya bersih ya, ternyata enggak, Bes. Zong, ternyata di pojokan itu banyak banget tepung-tepung pada tumpah kecap dan ada kayak bubuk-bubuk entah remahan makanan dari mana. Tuh banyak banget. Untung juga ini tadi aku bongkarin sekalian, jadi biar sekalian bersih beres. Dan setelah ini beres, belum selesai di sini. Oh, tentu tidak. Masih ada pekerjaan yang aku sebenarnya nggak terlalu suka ini. Habis masak langsung nyuci perabotan tuh aku agak kayak udah melehoi gitu ya, Bes. Jadi harus butuh ini suntikan semangat dulu. Kadang tuh aku duduk-duduk dulu, apa ngambil minum dulu atau bikin es dulu atau ngapain dulu, baru nanti kalau udah mood lagi ya udah lanjut langsung nyuci piring. Tapi ini tadi aku nggak lanjutin nyuci piringnya, aku mau nanti aja sekalian habis goreng-goreng. Ini cuman segini yang harus kita cuci, Bes. Aku cucinya nanti aja, lanjut ini udah kejedan jemput sekolah juga, Bes. Jadi ini mau langsung aku goreng aja biar nanti bisa dadakan gitu, biar langsung dimakan gitu ya, Bes. Ini aku gorengnya dua dulu nyobain ya. Katanya kan kalau goreng cireng itu meledak gitu ya. Ternyata enggak ya. Aku udah tambahin tepung tadi di awal. Kirain aku tuh serem gitu goreng cireng itu. Ternyata enggak. Dan ini bisa mengembang, Bes. Alhamdulillah, berarti adonan cireng aku berhasil. Padahal ya bikinnya itu tanpa takaran yang akurat, ibaratnya ya asal cemplang-cemplung kira-kira sesuai selera dan sesuai feeling aja gitu, Bes. Dan kalian jangan gagal fokus. Ini aku sambil nyanyi-nyanyi kayak gini, nggak sadar gitu ya. Biar di dapur tuh berasa kayak rame gitu, nggak kesepian, jadi sambil ngapain sambil konser sendiri gitu, Bes. Ini gorengnya sampai kecoklatan kayak gini aja. Lanjut nanti aku goreng lagi untuk cireng yang originalnya. Ini tadi yang rasa pedas ya, Bes. Bukan rasa pedas ya, yang isinya ayam suwir pedas. Lanjut untuk yang kedua ini aku gorengnya langsung 3. Aku sebenarnya mau digoreng semua, tapi takutnya nanti kan udah makan dua gitu, cirengnya jadi alot apa gimana gitu ya. Jadi aku sisain aja, nanti kalau kepengen lagi langsung dadakan digoreng lagi gitu, Be. Jadi masih aku sisain dulu. Sisain juga nggak banyak, kayaknya tuh tinggal berapa ya, 4 apa berapa lagi gitu. Nah ini tadi yang udah ditirisin langsung pindahin aja ke piring sambil nunggu gorengan yang kedua. Jadi kita mau nyobain yang cireng ini segini dulu gitu, Bes. Jadi sisanya digoreng nanti dadakan. Oh iya, video aku kepanjangan ya kayaknya ya, Bes. Gak apa-apa ya. Semoga kalian tetap enjoy nontonnya dan dapat hiburan gitu, Bes. Ada hiburan dari aku ya. Ini tuh video bikin cireng aja sampai 20 menit. Padahal enggak mungkin 20 menit, kenyataannya itu lebih. Ini karena jadi video aja, jadi dipotong-potong dan dicepetin. Oke, udah mateng. Ini yang originalnya, langsung aku angkat aja pakai saringan yang udah copot. Lanjut, kalau udah ditirisin aku pindahin ke piring kayak gini. Aku mau cobain dipotong, Bes. Dalamnya itu kayak gimana. Tapi pas aku makan ya, itu kan ujung-ujungnya yang dibentuk pakai garpu itu keras-keras banget loh, enak. Jadi walaupun nggak pakai isian yang full yang banyak, itu tetap enak adonannya tuh. Aku juga bikinnya tuh rasanya pas, ada gurih-gurihnya karena aku kasih bawang putih bubuk kali ya. Jadi rasanya endul gitu.
Nah, ini isian yang pedesnya, Bes. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.